Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, ibu-ibu sekalian. Berarti bulan Rajab sebentar lagi. Lalu setelah Rajab adalah bulan Sya'ban, ibu-ibu sekalian. Gak berasa, Bu? Sebulan lagi puasa, Bu. Sebulan lagi Ramadan, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam 27 Rajab kita mengenal suatu peristiwa besar, ibu-ibu sekalian, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ibu-ibu sekalian, Rasulullah bukan berjalan. Kalau Rasul berjalan lama, Bu. Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu adalah kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul berjalan lama, bisa berbulan-bulan baru nyampe ke Masjidil Aqsa, ibu sekalian. Karena kendaraan pada waktu itu
paling hebatnya unta, ibu-ibu sekalian, sehingga bisa berbulan-bulan. Kok cuma sebagian malam? Allah yang memperjalankan. Jadi asra itu artinya memperjalankan. Allah yang memperjalankan hambanya. Di dalam ayat ini ibu-ibu sekalian, pakai kata abdihi, hambanya, ibu-ibu sekalian. Hambanya menunjukkan bahwa Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diakui sebagai hamba Allah. Jadi orang yang diakui sebagai hamba Allah adalah Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Lalu kita hamba Allah bukan, Bu? Kita hamba Allah. Kata siapa? Kata kita, ibu-ibu sekalian, bukan kata Allah. Kalau kata kita nilainya murah, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau Allah yang mengakui seseorang sebagai hambanya, nilainya mahal, ibu-ibu sekalian. Dan yang diakui sebagai hamba Allah adalah Rasulullah. Artinya yang sudah pasti diakui sebagai hamba Allah adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata hamba oleh orang Arab, Bu, memiliki dua unsur, yaitu ruh dan jasad. Jadi hamba itu, abdi, memiliki dua unsur, ruh dan jasad. Dari redaksi abdihi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu Isra Mi'rajnya dengan ruhnya dan dengan jasadnya, ibu-ibu sekalian. Karena ada pendapat yang mengatakan Rasulullah itu ruhnya saja yang nyampe ke langit, yang jalan-jalan, jasadnya mah di rumah. Nah, kalau ini dibenarkan, ibu-ibu sekalian, berarti bukan peristiwa hebat, ibu-ibu sekalian. Itu sama dengan mimpi, ibu-ibu sekalian. Mimpi mas semua orang bisa kemana-mana, ibu-ibu sekalian. Berarti kalau hanya ruhnya, berarti mimpi, ibu sekalian. Kalau mimpi semua orang bisa dan bukan peristiwa hebat, ibu sekalian. Peristiwa hebat itu Isra Mi'raj karena Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu Allah karena dengan ruhnya dan dengan jasadnya, ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat ini, ibu sekalian, penggunaan subhanallazi, penggunaan kata subhana. Kata subhana itu oleh orang Arab digunakan buat suatu kekaguman. Kita biasanya kalau nyebut hal yang menakjubkan, subhanallah, hebat sekali orang itu. Subhanallah, indah sekali pemandangannya. Subhanallah, menakjubkan sekali. Nah, kata subhanallah itu, kata subhana digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi nggak mungkin hanya dengan ruhnya Rasulullah menghadap Allah, jasadnya enggak, itu nggak mungkin. Karena itu sama saja dengan bermimpi, sama saja tidak menakjubkan, ibu-ibu sekalian. Nah, ayat ini jelas penggunaannya pakai kata subhana untuk sesuatu yang hebat dan luar biasa. Kemudian kata abdihi menunjukkan bahwa ruh dan jasadnya Rasulullah yang berjalan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kemauan Allah. Kalau kemauan Nabi Muhammad nggak sanggup. Allah ingin menghibur hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti orang-orang yang beriman itu akan bertemu dengan Allah. Jadi kita semua mudah-mudahan masuk surga, amin. Ketika masuk surga, ibu-ibu sekalian, orang penghuni surga satu persatu diizinkan bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah,
kenikmatan surga itu ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenikmatan bertemu Allah. Jadi puncaknya kenikmatan adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berada di surga punya satu keinginan, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertemu dengan Allah adalah menghilangkan kenikmatan rasa surga. Artinya kenikmatan yang luar biasa adalah bertemu dengan Allah. Dan Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad Rasulullah sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga waktu Isra Mi'raj sudah melihat neraka, masuk ke dalam neraka tapi nggak diazab, masuk ke dalam surga, melihat kenikmatan surga, melihat kehebatan kengerian neraka sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Jadi ini hiburan buat Nabi kita. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Bu, ada satu peristiwa, yaitu meninggalnya istri beliau yang bernama siapa, Bu? Bernama Khadijah. Jadi istri beliau yang bernama Khadijah meninggal dunia. Khadijah adalah orang yang sangat berjasa terhadap dakwah Rasulullah. Hartanya dikeluarkan untuk dakwah. Kemudian hartanya berapapun dikeluarkan untuk dakwah. Kalau Rasulullah susah, maka Khadijahlah yang menghiburnya, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, belum lama ibu sekalian, pamannya meninggal dunia juga. Pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini kafir, tapi dia mendukung dakwah Rasul, ibu-ibu sekalian. Jadi sampai akhir hayatnya dia nggak mau beriman, tapi dia mendukung dakwah Rasul. Siapapun yang menghalangi dakwah Rasul akan dilawan oleh Abu Thalib, ibu-ibu sekalian. Sehingga sebagian kafir Quraisy nggak berani karena segan terhadap Abu Thalib. Nah, Abu Thalibnya meninggal, ibu-ibu sekalian. Nah, pada saat itu dalam sejarah itulah yang dikenal dengan Amul Huzni, ibu-ibu sekalian. Amul Huzni. Am artinya tahun, Al-Huzni artinya duka cita. Jadi tahun duka citanya Rasulullah. Dua orang yang tersayang, yang melindungi Rasulullah meninggal dunia, ibu-ibu sekalian. Sehingga Rasulullah sangat bersedih pada tahun itu, ibu-ibu sekalian. Nah, ketika Rasulullah sedang bersedih, Rasulullah tetap menjalankan dakwahnya, Bu. Jadi Rasul mau sedih mau gembira, dakwah mah tetap lanjut. Pada saat itu Rasul berdakwah ke negeri Thaif, ibu-ibu sekalian. Ke negeri Thaif. Ketika berdakwah di negeri Thaif, bukannya disambut, malah disambit, ibu-ibu sekalian, dilempari dengan batu. Jadi Rasulullah itu dilempari dengan batu ketika berdakwah, ibu-ibu sekalian. Ada malaikat gunung yang gak tahan, dia menghampiri ya Rasulullah. Ya Rasul, kalau boleh tolong perintahkan saya lemparkan gunung Uhud ini menimpa penduduk Thaif semuanya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah melarangnya, ibu-ibu sekalian. Kita bisa bayangkan akhlaknya yang begitu mulia. Udah disambitin, ada yang nawarin bantuan, ibu sekalian. Kalau kita, Bu, terima, Bu, terima, udah lemparin aja sama gunung. Nah, beres, ibu-ibu sekalian. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah malah mendoakan penduduk Thaif mudah-mudahan beriman kepada Allah. Doanya panjang. Di antara doanya berbunyi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi didoakan baik oleh Rasulullah, padahal melempari Rasulullah dengan batu, Bu. Melempari Rasul dengan batu. Rasulullah itu, ibu-ibu sekalian, diludahin senyum, ibu-ibu sekalian. Ada nggak orang sini yang diludahin senyum, Bu? Ada, Bu? Mana orangnya? Oh, nggak ada. Oh, benar. Iya, itulah akhlak Rasulullah, ibu sekalian.
diludahin bisa senyum. Itu kalau hatinya nggak bersih nggak mungkin ibu sekalian, karena hatinya yang bersihlah yang menyebabkan urusan-urusan fisik itu terasa ringan buat dirinya. Kita boro-boro diludahin ibu-ibu sekalian, kesinggung dikit kita udah marah-marah ibu sekalian. Harta kita dicuri sedikit langsung marah-marah ibu-ibu sekalian. Tidak demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beratnya beban Rasulullah di dalam berdakwah sehingga Allah ingin menghibur Rasulullah, yaitu dengan cara mengisra mi'rajkan. Jadi Isra Mi'raj itu seperti jalan-jalannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dihibur oleh Allah biar gembira, yaitu dia melakukan perjalanan bertemu dengan nabi-nabi terdahulu sampai bertemu dengan sampai di Masjidil Aqsa. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu mengimami sholat berjamaah. Yang jadi makmumnya 25 nabi ibu-ibu sekalian. Jadi 25 nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul semua dan Rasulullah yang menjadi imam ibu-ibu sekalian. Kemudian Rasulullah itu mi'raj, naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj adalah kehendak Allah ingin menghibur hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membawa oleh-oleh ibu sekalian. Oleh-olehnya apa, Bu? Dodol Garut. Iya, ada yang sudah jawab. Salat ibu-ibu sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat oleh-oleh setelah perjalanan Isra Mi'raj, yaitu mendapatkan perintah sholat 5 waktu ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu ini dari segi diperintahkannya saja sudah istimewa ibu-ibu sekalian. Kalau Allah memerintahkan puasa, Allah turunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau Allah memerintahkan zakat, Allah turunkan ayat Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau Allah memerintahkan ibadah haji, Allah turunkan ayat Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tapi berbeda dengan sholat ibu-ibu sekalian. Sholat itu perintah Allah, tidak cukup dengan ayat-ayat Al-Quran sampai Rasulnya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perintah sholat adalah perintah yang sangat-sangat penting ibu-ibu sekalian. Tidak cukup dengan ayat Al-Quran, tidak cukup dengan hadis-hadis Rasul, tetapi Rasulnya langsung dipanggil menghadap Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu ibu-ibu sekalian. Berarti sholat 5 waktu adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diremehkan ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang meremehkan sholat 5 waktu pasti sengsara, pasti tidak bahagia, dan pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari segi perintahnya saja sampai Rasulnya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi di dalam ayat ini, Bu, kita semua diperintahkan minta tolong pada Allah. Nah, kita dikasih tahu cara minta tolong kepada Allah, yaitu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat, ibu-ibu sekalian. Kondisi yang serba tidak menentu ini, jalan keluarnya adalah mendekatkan diri pada Allah. Jalan keluarnya adalah minta tolong pada Allah. Kalau minta tolongnya pada manusia, kita udah curhat, yang dicurhatin nggak bisa nolong, ibu-ibu sekalian. Kita sudah ingin ditolong, kita sudah minta, yang dimintai tolong malah menyebarluaskan permasalahan kita dan malah nggak nolong, ibu-ibu sekalian. Kita udah curhat, ibu-ibu sekalian, yang dicurhatin malah lebih butuh dari kita, ibu-ibu sekalian. Jadi itulah manusia, ibu-ibu sekalian. Jalan keluarnya, solusi dari permasalahan hidup kita adalah minta tolong pada Allah, ibu-ibu sekalian. Nah, minta tolong pada Allah, Allah sudah kasih tahu caranya dengan sabar dan sholat, ibu-ibu sekalian. Jadi kita sholat 2 rakaat, setelah sholatnya baik 2 rakaat, kemudian kita minta doa apa saja pada Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Nah, karena setelah doa bukan langsung emas turun dari langit, Bu. Bukan turun uang dari langit, bukan, Bu, tapi disuruh sabar, ibu-ibu sekalian. Nanti ada waktunya, ibu-ibu sekalian. Kita usaha aja. Yang kerjaannya dagang, mau laku nggak laku, yang penting kita udah usaha, ibu-ibu sekalian. Yang kerjaannya guru ngajar, yang kerjaannya tukang ojek ngojek, mau laku mau enggak, mau ada penumpang mau enggak, usaha, ibu-ibu sekalian. Nanti rezeki itu Allah yang menentukan, ibu-ibu sekalian. Jadi Allah yang menentukan. Kita disuruh usaha saja seperlunya, ibu-ibu sekalian. Nggak usah mengeluh, ibu-ibu sekalian. Nggak usah mengeluh. Ini lagi sepi, semua juga sepi, ibu-ibu sekalian. Yang pasar sepi, yang tukang ojek sepi penumpang, yang dagang sepi pembeli. Ya, itu ibu-ibu sekalian, kondisinya seperti itu. Jalan keluarnya minta tolong pada Allah, ibu sekalian. Minta tolong itu efektif kalau sholat 5 waktunya benar, ibu-ibu sekalian. Kita ada orang yang mikirin usaha, sholatnya ditinggalkan. Nah, ini yang bikin gak beres ini, ibu-ibu sekalian. Usaha sampai melupakan sholat. Nah, ini bencana, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai usaha kita melupakan sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Sebesar-besarnya keuntungan dunia, Bu, kecil, ibu-ibu sekalian. Wah, untung sehari 1 juta. Ada yang untung sehari 1 juta? Nggak ada. Padahal 1 juta aja kecil, ibu-ibu sekalian. Kemudian kalau kita untung besar, Allah kasih sakit, ibu sekalian. Keuntungan yang banyak habis buat berobat, ibu sekalian. Rugi nggak, Bu? Rugi, ibu sekalian. Maka jangan sampai kita melupakan Allah. Jangan sampai kesibukan kita sampai meninggalkan sholat, ibu-ibu sekalian. Sholat itu lebih utama. Sepenting apapun usaha kita, sholat jangan ditinggalkan, ibu sekalian. Karena itu penentu keberhasilan kita, ibu-ibu sekalian. Kita lagi sibuk, usahakan sholat, usahakan tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, ya nggak apa-apa. Pada saat sibuk itu saja kita tidak tepat waktu, tapi nanti tepat waktu lagi, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena itulah kesengsaraan di dunia maupun di akhirat, ibu-ibu sekalian.
Jadi kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu tetap perlu kita perbaiki ibu-ibu sekalian. Salat itu yang perlu diperbaiki ada dua, kualitas dan kuantitas. Kualitas itu berarti kekhusyuan kita tingkatkan ibu-ibu sekalian. Usahakan sholat khusyuk, usahakan sholat direnungkan apa-apa yang kita baca. Dengan kita sholat khusyuk, dengan kita sholat merenungkan yang kita baca, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kalau sholatnya nggak khusyuk ibu-ibu sekalian, masih nggak beruntung ibu-ibu sekalian. Suratnya sudah kita hafal, surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat juga tapi sholatnya lalai. Dia sholat juga yang dia pikirkan waktu sholat duit ibu-ibu sekalian. Yang dia pikirkan pasar ibu-ibu sekalian. Maka orang yang seperti ini dia sholat juga, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi kita benerin sholat kita, usahakan khusyuk semaksimal mungkin ibu-ibu sekalian. Nah setelah itu yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas itu jumlahnya bu. Kalau tadi kualitas, sekarang kuantitas yaitu jumlahnya. Jumlahnya yaitu maksudnya menambah ibadah-ibadah sholat sunnah kita ibu-ibu sekalian. Tapi sholat 5 waktunya harus beres dulu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus kita lakukan ibu-ibu sekalian. Setelah itu, setelah hidupnya merasa tenang, merasa damai, merasa tentram karena dia sholat 5 waktu, tambah dengan ibadah sunnah ibu sekalian. Jangan kita mentang-mentang sholat 5 waktu yang wajib aja dikerjain, yang sunnah ditinggal ibu-ibu sekalian. Jadi setelah yang wajib beres, tambah yang sunnah bu, maka akan dekat dengan Allah. Jadi kalau kita memperbanyak ibadah sunnah, dekat dengan Allah ibu sekalian. Kita bangun subuh, sebelum subuh ada sholat tahajud. Kita upayakan 2 rakaat sholat tahajud ibu-ibu sekalian. Sebelum subuh ada ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu kata Rasul, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, maksudnya qobliyah subuh ibu-ibu sekalian, lebih baik dari seluruh dunia dan seluruh isinya. Ibu-ibu punya emas segunung, masih kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Punya duit banyak di bank ibu-ibu sekalian, masih kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh ibu-ibu sekalian. Punya rumah yang mewah, masih kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh ibu sekalian. Itu nilai 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada kita punya dunia dan seluruh isinya. Jadi misalkan semua yang ada di dunia ini punya kita, Monas punya kita, Hotel HI punya kita, emas-emas yang ada di tanah punya kita, Indonesia punya kita, masih kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan 2 rakaat sebelum subuh kita laksanakan, karena sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh ibu-ibu sekalian. Jadi sholat rawatib yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh, nah itu minimalnya. Lalu kita lihat zuhur
Zuhur ada qobliyah ba'diyahnya enggak? Oh ternyata ada, kita usaha laksanakan. Lalu asar, kita lihat, oh ternyata qobliyahnya ada, ba'diyahnya enggak ada, qobliyahnya kita jalankan. Nah maghrib ternyata ada qobliyah ba'diyahnya, kita jalankan. Isya juga demikian. Kalau subuh nggak ada ba'diyahnya, jadi subuh nggak ada ba'diyahnya. Yang ada ba'diyahnya, yang ada qobliyah ba'diyahnya itu namanya rawatib. Kita lakukan rawatib ibu sekalian. Itu menambal ibadah-ibadah fardu kita. Nah, jadi sholat itu harus kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya ibu sekalian. Insya Allah kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung ibu sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusan-urusan kita, dimudahkan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semoga dijadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan wilayah kita senantiasa dijaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan juga kita disampaikan kepada bulan Ramadan agar kita bisa beribadah dan menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.